Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azara Atira Salsabila. Tujuan saya membuat video ini untuk mengikuti ujian akhir semester 1 mata kuliah pengantar ilmu komunikasi dari yang terhormat Pak Dosen Media Sucaya MSI. Dan saya merupakan mahasiswi program studi ilmu komunikasi. Di video ini saya akan menjelaskan dua model komunikasi dan menjelaskan salah satu fungsi dari komunikasi. Jadi, saya memilih dua model komunikasi, apa saja? Pertama, yaitu model Aristoteles, dan kedua, yaitu model Tubbs. Model Aristoteles. Model Aristoteles adalah model komunikasi paling klasik, yang sering juga disebut model retoris. Ia berjasa dalam merumuskan model komunikasi. Pada bab pertama, komunikasi terjadi ketika seorang pembicara menyampaikan pembicaraannya kepada khalayak dalam upaya mengubah sikap mereka. Tepatnya, ia mengemukakan tiga unsur dalam proses komunikasi, yaitu pembicara, pesan, dan pendengar. Fokus komunikasi yang ditelaah Aristoteles adalah komunikasi retoris, yang kini lebih dikenal dengan komunikasi publik atau pidato. Menurut Aristoteles, persuasi dapat dicapai oleh siapa Anda, etos keterpercayaan Anda, argumen Anda, logos logika dalam pendapat Anda, dan dengan memainkan emosi khalayak, patos emosi khalayak. Dengan kata lain, faktor-faktor yang memainkan peran dalam menentukan efek persuasif suatu pidato meliputi isi pidato, susunannya, dan cara penyampaiannya. Aristoteles juga menyadari peran khalayak pendengar. Persuasi berlangsung melalui khalayak ketika mereka diarahkan oleh pidato itu ke dalam suatu keadaan emosi tertentu. Salah satu kelemahan model ini adalah bahwa komunikasi dianggap fenomena yang statis. Seseorang berbicara, pesannya berjalan kepada khalayak, dan khalayak mendengarkan. Tahap-tahap dalam peristiwa itu berurutan ketimbang terjadi secara simultan. Di samping itu, model ini juga berfokus pada komunikasi yang bertujuan disengaja, yang terjadi ketika seseorang berusaha membujuk orang lain untuk menerima pendapatnya. Model Tubbs atau disebut dengan model komunikasi Tubbs dan Moss dikembangkan oleh Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss pada tahun 1983 untuk menggambarkan interaksi mendasar antar dua orang komunikator, yaitu pengirim pesan dan penerima pesan. Komunikasi ini dapat saja dimulai oleh komunikator 1 ataupun komunikator 2. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi itu sesuatu proses sinambung, tanpa awal dan tanpa akhir. Artinya, apa yang kita anggap awal komunikasi itu sebenarnya merupakan kelanjutan dari fenomena komunikasi yang terjadi sebelumnya, baik dengan orang yang bersangkutan ataupun dengan pihak lain. Dan apa yang kita anggap akhir komunikasi juga akan berlanjut dengan peristiwa komunikasi berikutnya, baik dengan kita lagi ataupun dengan pihak lain. Pada model tersebut, perubahan ini mengisyaratkan bahwa komunikasi bersifat irreversible. Artinya, kita tidak dapat lagi berada dalam posisi semula, baik dalam pengetahuan, pengalaman, ataupun sikap. Sebelumnya, suatu pesan menerpa kita. Lingkaran-lingkaran mirip spiral yang berada di belakang lingkaran pertama, menunjukkan unsur waktu yang terus berjalan. Secara implisit, menandakan komunikasi sebagai proses dinamis yang menimbulkan perubahan pada para peserta komunikasi. Model komunikasi Tubbs melukiskan baik komunikator 1 atau komunikator 2 terus-menerus memperoleh masukan, yakni rangsangan yang berasal dari dalam ataupun dari luar dirinya, yang sudah berlalu ataupun yang sedang berlangsung. Juga semua pengalamannya dalam dan pengetahuannya mengenai dunia fisik dan sosial yang mereka peroleh lewat indera mereka. Akan tetapi, baik komunikator 1 ataupun komunikator 2 adalah manusia yang unik.
Mereka mempunyai latar belakang sosial budaya berbeda. Dengan kata lain, masukan yang menerpa komunikator 1 dan komunikator 2, baik yang sudah lalu ataupun yang sedang terjadi, boleh jadi berlainan. Filter atau penyaring mereka masing-masing, baik fisiologis ataupun psikologis, juga dapat berbeda. Pesan dalam model ini dapat berupa pesan verbal dan non-verbal. Bisa disengaja ataupun tidak disengaja. Salurannya adalah alat indera, terutama pendengar, penglihatan, dan perabaan. Gangguan model TUPS terbagi dua, gangguan teknis dan gangguan semantik. Gangguan teknis adalah faktor yang menyebabkan si penerima merasakan sesuatu, perubahan dalam informasi atau rangsangan yang tiba, misalnya kegaduhan atau dari pengirim pesan yang mengalami gangguan dalam berbicara. Lalu gangguan semantik adalah pemberian makna yang berbeda atas lambang yang disampaikan pengirim. Dan selanjutnya fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi ada 4, yaitu fungsi sosial komunikasi, fungsi ekspresif komunikasi, fungsi ritual komunikasi, dan fungsi instrumental komunikasi. Saya akan menjelaskan fungsi sosial komunikasi. Fungsi sosial komunikasi. Manfaat dari fungsi sosial ini mengisyaratkan bahwa penting bagi kita untuk membentuk konsep diri, aktualisasi diri, kelangsungan diri, menyenangkan dan menghormati orang lain, memperoleh kebahagiaan, menghindari tekanan dan ketegangan. A. Membentuk konsep diri. Komunikasi penting untuk membangun konsep diri. Konsep diri adalah pandangan kita tentang diri kita. Mulyana 2014. Konsep diri juga dikenal dengan citra diri. Proses mengenai diri tidak ada dapat terjadi tanpa orang lain. Kita mengetahui jenis kelamin kita, apakah kita laki-laki atau perempuan, karena orang lain. Orang yang paling berperan dalam diri kita adalah orang terdekat kita. Dengan mengetahui jenis kelamin kita sendiri, kita dapat memerankan diri kita dalam kehidupan sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut. Bahwa laki-laki adalah orang bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga dan lain sebagainya. Untuk memudahkan memahami pembentukan konsep diri, berikut gambar sederhana pembentukan konsep diri. Jenis kelamin, agama, kesukuan atau identitas etnik atau inti diri, pendidikan, pengalaman adalah rupa fisik beberapa aspek dari konsep diri kita. Seluruh konsep itu kita ketahui dari orang lain dan akan menjadi konsep diri kita. Dalam bahasa Charles Huxley disebut dengan the looking glass self. Gambar sederhana tadi menggambarkan bahwa konsep diri akan selalu berubah dan berkembang ketika kita dikonsepsikan dan disebut oleh orang lain. Sebagai seorang muslim disebut dengan proses internalisasi. Jika kita adalah orang yang rajin beribadah, karena sebutan itu konsep diri kita berubah menjadi muslim yang taat. Bahkan jika kita pembelajaran Islam, konsep diri kita berubah menjadi seorang kiai, ustadz, ajengan, tuan guru, dan sebutan lain. Semua aspek diri itu adalah realitas yang diterima begitu saja dan tidak dipersoalkan lagi. Bagaimana konsep diri kita timbul, berkembang, dan berubah sangat tergantung dengan cara kita berkomunikasi. Seiring kita dengar ucapan dari teman kita dengan nada bercanda bahwa kita disebut anak soleh karena kita memakai atribut keagamaan seperti penutup kepala atau biasa disebut peci. Sebab terkadang ketika kita memakai penutup kepala itu, terkadang kita sedang ingin mengatakan bahwa kita adalah muslim yang baik. Belum lagi fenomena di media menjelang bulan Ramadan. B. Aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah bahasa lain dari eksistensi diri. Orang akan selalu memperbaharui story di media sosial Instagram atau WhatsApp, salah satunya mungkin untuk tujuan ini. Bahkan demi tujuan itu, mereka rela menghabiskan banyak uang untuk mencari view yang bagus agar mendapat sekedar emoji suka dari orang lain.
Itulah dahsyatnya salah satu fungsi komunikasi media sosial. Dulu, orang akan diakui orang lain, salah satunya melalui karyanya. René Descartes 1596 sampai 1650, seorang filosof pernah berucap, "Cogito ergo sum." Saya berpikir, maka saya ada. Ucapan itu lalu berkembang menjadi saya menulis, maka saya ada. Di masa selanjutnya muncul ungkapan saya berbicara, maka saya ada, dan terus berkembang menjadi saya foto, maka saya ada. Saya membuat story, maka saya ada. Dan saya yang lain. Lalu berikutnya, C. Kelangsungan diri, menyenangkan dan menghormati orang lain memperoleh kebahagiaan. Seorang bayi yang baru lahir dipastikan sudah membawa serta naluri alamiahnya untuk melangsungkan hidupnya. Ketika dia kehausan dan kelaparan, dia akan merengek dan menangis meminta air susu ibu yang menjadi makanan pokoknya. Ilustrasi itu menggambarkan bahwa komunikasi sudah dilakukan semenjak seseorang masih seorang bayi demi mempertahankan hidupnya. Lalu, bagaimana fungsi memupuk hubungan? Seorang mahasiswa yang memasuki lingkungan kampus, biasanya dia akan memberikan sapaan berupa salam kepada seorang dosen yang ditemuinya. Itulah yang disebut dengan komunikasi fatik. Tujuannya adalah menyenangkan orang lain dan menghormati dosen, atau dalam bahasa yang lain, untuk hubungan yang baik dan pada akhirnya memperoleh kebahagiaan. Penelitian Yusuf 2019 menyebutkan bahwa komunikasi fatik dapat mempengaruhi suasana kelas yang pada gilirannya meningkat pembelajaran. Sekian penjelasan saya tentang dua model komunikasi dan salah satu fungsi komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.